Ternyata bahaya ya kalau kita nggak sadar, kalau kita nggak tahu. Ternyata bahaya juga kalau kita nggak sadar terjebak dalam zona nyaman. Apalagi nggak punya mindset untuk belajar. Karena hidup adalah tentang belajar selamanya. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Senang banget kali ini Analisa Channel ngebahas tentang sesuatu yang mungkin membuat kamu tetap setia di channel ini, yaitu belajar tentang kehidupan. Karena kehidupan adalah isinya tentang belajar. Tapi kalau ngomongin soal alasan aku sekolah, ya pastinya karena aku tuh ngerasa memang perubahan itu sesuatu yang sangat tak terhindarkan gitu ya. Salah satu alasanku kenapa akhirnya sekolah lagi ya justru karena aku tuh merasa bahwa dunia berubah, kemudian apa yang aku kerjakan itu bisa jadilah sesuatu yang nyaman, dan aku mulai mempertanyakan ketidakpastian dan ketidakamanan profesi yang aku jalankan sekarang. Jadi buat kamu yang sekarang lagi mempertanyakan gimana caranya aku untuk belajar, gimana caranya aku untuk sadar kalau aku tuh nggak tahu sesuatu, dan gimana caranya supaya aku paham bahwa aku bisa keluar dari ketidakamanan dan ketidaknyamanan dengan apa yang aku kerjakan, episode kali ini tepat buat kamu. Nah, kalau ngomongin soal zona nyaman, sebagian dari kita mungkin nggak akan pernah sadar bahwa sedang menjalankan sesuatu yang nyaman dan itu belum tentu aman. Kenapa? Karena dalam area kita merasa nyaman itu biasanya ya kita baik-baik aja. Karena tidak ada sesuatu yang kita rasakan bahaya, kita bisa mengendalikan situasinya, dan bahkan kita merasa mampu atas segala yang kita lakukan. Ini akan menjadi satu hal yang membahayakan kalau perubahan terjadi. Atau bisa jadi ini akan muncul pada saat kita merasa kegagalan itu ada di depan mata, atau kekecewaan itu ada di depan kita. Jadi ini singkat cerita ya teman-teman, bahwa selama hampir 10 tahun Analisa ini menjalankan pekerjaan yang dia sangat suka gitu, dan menjalankan profesi yang memang jadi passion dia. Jadi aku tuh punya semacam drive atau dorongan untuk ngerjain ini, tapi ternyata pada satu titik aku sempat ngerasa gitu kayak ini tuh sesuatu yang mengancam loh. Contoh misalnya nih, sekarang udah banyak banget aplikasi dan teknologi yang sebenarnya bisa diakses oleh semua orang untuk bisa dapat fasilitas atau dapat layanan kesehatan mental. Seneng sih gitu, artinya awareness orang tentang mental health itu tuh semakin tinggi dan semakin banyak orang yang percaya untuk belajar ilmu psikologi. Tapi ini jadi sebuah tantangan juga bagi kami para profesi atau praktisi psikologi gitu ya. Para psikolog yang mungkin sekarang kita gimana caranya orang itu tetap butuh ke psikolog tanpa mengabaikan kehadiran fisik gitu. Karena sekarang lebih ramean cek kodam daripada ke psikolog gitu. Atau mungkin lebih percaya guru-guru spiritual lainnya dan gak perlu jadi psikolog. Apalagi kalau kita bicara soal ChatGPT. Dia bisa jadi tempat kita untuk konseling tiap hari, curahan hati, dan gak perlu ngerasa berat gitu kan. Nah itu yang ngebikin akhirnya Analisa ini memutuskan buat oke, aku harus upgrade kapasitas yang mungkin sekarang aku jalankan nyaman. Dan pada saat itu jujur aja aku tuh gak tahu apa yang aku nggak tahu gitu loh teman-teman. Sampai ada satu momen kita dapat satu challenge di mana klien yang biasanya di usia tertentu demografinya berubah, usia yang lebih mature, kemudian jabatan atau posisi yang lebih tinggi, dan bahasa yang digunakan pun bukan lagi bahasa Indonesia tapi mulai bahasa asing. Disitulah aku mulai kayak sontak mempertanyakan gitu kapabilitasku sebagai seorang expert, sebagai seorang ahli gitu kan. Kok kayaknya aku nggak bisa ya kalau kayak gini terus. Akhirnya setelah 10 tahun lebih tidak berada di dunia akademisi ya, di akademik gitu kan. Terus juga jarang banget menggunakan bahasa asing dalam keseharian. Jadi kayak aku ngerasa aku paham orang ngomong apa, aku bisa ngomong gitu, tapi ternyata di level tertentu itu belum bisa digunakan untuk kapasitas profesi yang aku inginkan. Singkat cerita, pada saat meeting nih sama klien dari perusahaan asing gitu kan, itu masih ada rasa nervousnya. Terus kalau misalnya ada conference yang menggunakan bahasa asing, aku masih ngerasa nggak pede karena terus terang bahasa yang sering aku pakai adalah bahasa Indonesia. Makanya akhirnya mutusin buat sekolah nih. Nah, waktu mutusin buat sekolah teman-teman, itu tidak semudah dan sesimpel yang terlihat di sosmed. Karena waktu itu persiapannya banyak banget. Persiapannya mulai dari persiapan
financial gitu ya, mental juga. Terus yang paling penting adalah mempersiapkan bahasa. Karena mulai dari tes IELTS-nya, jadi kalau kamu keluar negeri, terutama di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris, IELTS ini menjadi salah satu syarat kamu keterima di kampus yang kamu pengenin. Nah, terus terang tuh ya, mengatur waktu, energi untuk bisa latihan dan belajar lagi, terus habis itu dapat skor tertentu. Aku sempet gagal di tes IELTS pertama. Nah, pada saat itu tuh aku mulai nyadar gitu bahwa learning competence atau kita punya satu proses belajar itu adalah pada saat kita mulai tahu apa yang kita nggak tahu. Karena kalau di zona yang sangat nyaman, kita itu nggak tahu apa yang kita nggak tahu, teman-teman. Begitu tahu dan kita belajar sesuatu dan kita menggunakan itu menjadi sebuah cara kita untuk menguasai sesuatu, disitulah sebenarnya kita sedang belajar. Nah, makanya teman-teman yang sekarang dalam zona nyaman, salah satu cara kita untuk upgrade diri kita adalah cari tahu sebenarnya apa sih yang kamu itu nggak tahu dan kamu pengen tingkatin di kapasitas itu. Nah, kembali ke konteks tadi, aku kuliah ke luar negeri, salah satu persiapan yang menurut aku challenging adalah menyiapkan skill kemampuan bahasa asing. Mungkin keseharian ngomong sama anak gitu ya pakai bahasa Inggris, karena kebetulan aku latih bahasa Inggris. Tapi ternyata anak-anak tuh beda, dia punya daya absorb atau daya serap yang kayak lebih cepet gitu kan. Sampai dulu kita yang ngajarin dia, sekarang dia yang benerin pronunciation kita. Makanya aku nggak mau kalah nih sama anakku sendiri gitu kan. Tes yang kedua akhirnya setelah les malam-malam setelah pulang kerja gitu kan, aku cobain nih ada satu aplikasi yang ngebantu aku bisa naikin skillku kemampuan bahasa asing tadi. Salah satunya adalah Elsa Speak. Nah, aplikasi ini tuh menurutku ngebantu banget karena dia bisa mengoreksi kapasitas bahasa kita, penggunaan bahasa Inggris kita mulai dari pronunciation-nya. Terus kita juga dapat insight untuk gimana sih cara kita conversation sama orang dengan topik-topik tertentu. Gimana cara kita memiliki intonasi yang mirip-mirip sama native. Dan aplikasi ini tuh bisa kamu pakai, bisa kamu download di handphone kamu dan sangat mudah penggunaannya. Oke, nah aku coba ya, aku pengen cek pronunciationku melalui Elsa Speak. The vibe is perfect for our beach getaway. The vibe is perfect for our beach getaway. Ternyata pengucapan vibe aku itu harusnya lebih singkat dan lebih ditekankan. Terus getaway ini juga nggak boleh terlalu panjang dan harus lebih ditekankan. Coba kita dengerin yuk kayak apa sih suara aku tadi. The vibe is perfect for our beach getaway. Ternyata yang benar adalah The vibe is perfect for our beach getaway. walaupun aku juga nggak tahu bedanya apa. Tapi ternyata itu tuh kita nggak tahu kalau kita itu salah. Jadi proses belajar melalui aplikasi ini tuh menurut aku beneran sesuai sama learning competence theory yang tadi udah aku sampein. Kalau kita itu lagi belajar sesuatu, bahkan kita tuh nggak tahu kalau kita nggak dapet feedback, bener nggak sih? Nah, personal feedback dari Elsa Speak ini bisa kasih tahu kita mana sih poin-poin yang harus kita benerin. Habis itu bisa kita perbaiki sampai kita dapat pronunciation yang menurut dia itu bisa sesuai dengan levelnya si native. Karena aku pilih level yang paling susah, yang advance, jadi emang challenging banget. Nah, habis ini aku mau coba untuk cek kata per kata. Kalau tadi kalimat, sekarang kata per kata. Nice. Terus kita bisa pencet nih. Nice. Ternyata harus begitu, guys. Yeay, excellent. Kita coba lagi ya. Kata berikutnya. Nice to meet you. Ini lebih panjang lagi. Nice to meet you. Kalau bagus dia kasih excellent. Jadi menurut aku selain kita dapat feedback yang kita kurangnya di mana, dia juga bisa kasih positive feedback kalau emang kita udah bagus nih dalam pronunciation yang kita ucapin. Nah, habis itu kita cek yuk di tools berikutnya, karena selain pronunciation, kita juga bisa lihat bagaimana kita bisa nyambung ngobrol dalam berbagai topik. Ini dia. Kita bisa pilih nih, ada lifestyle, ada work and career, ada holidays, relationship. Kamu bisa pilih banyak banget topik-topik yang ada di Elsa Speak ini. Terus kamu pencet dan yuk kita coba omongin sesuatu yang mungkin relate sama pekerjaan kita. Small talk at work. Cafeteria. Cafeteria.
Oke, dan kamu bisa juga pilih yang advance. Cafeteria. Cafeteria. Nah, dia akan kasih tahu kita kalau di level advance kamu 90% udah ngomong kayak native speaker. Tapi kalau di level regular sebenarnya kamu udah cukup. Jadi kita bisa tahu perbandingan ketika kita pakai Elsa Speak, pronunciation kita itu kalau untuk native levelnya berapa, kalau kita pakai dengan penggunaan sehari-hari in English sama orang-orang Indonesia ya udah oke gitu. Jadi kita bisa mengukur nih kemampuan bahasa Inggris kita itu ada di posisi mana. Nah, habis ini aku mau cobain roleplay dengan AI, salah satu fitur yang ada di Elsa Speak. Jadi kita bisa pilih topik yang mau kita cobain yang mana. Nah, aku coba new product design discussion. Kita coba yuk, start conversation. You are a product designer. Your role is to discuss a new product design with your team. Present the design concept, solicit feedback, and plan the next steps for development. Start with, I'd like to share the new product design concept with you all. Let's discuss its features and gather your feedback. Hi, I'd like to share the new product design concept with you all. Let's discuss its features and gather your feedback. Great, I'm excited to hear about it. What are the key features of the design? Sure, the new design concept is all about keeping it simple, stylish, and super easy to use. How about that? That sounds like a solid foundation for a great product design. Could you provide some more specific details about the key features? Yeah, I think it's clean and minimal, with everything placed exactly where you'd expect it to be, so you don't have to think too hard about what to do next. That sounds like an intuitive and user-friendly design. How have you tested the usability of the design so far? Unfortunately, I have no idea. That's why I want you to give me some ideas. How about that? Sure, we can definitely help with usability testing and provide some suggestions to improve user experience. Let's discuss further and plan the next steps. Perfect, thank you. Oke, jadi ini tuh tadi kita You're tuh kayak welcome. Let's schedule a meeting to discuss the details and take it from there. bener-bener unpredictable, kita mau ngomong apapun dan dia akan ngerespon dengan jawaban kita. Jadi seolah-olah kita beneran lagi arrange meeting, brainstorming, yang dimana kita tuh jadi product designer gitu. Jadi kamu bisa pilih tema apa aja yang sesuai sama profesi kamu, yang sesuai sama interest kamu. Di situ kamu bisa latihan untuk collaborate barengan sama native karena bener-bener langsung dapat feedback, dan bahkan kalau di situ kita salah grammar, pronunciation, it's okay gitu. At least kita cobain pakai fitur AI ini. Seru banget ya. Nah, yang terakhir ada satu fitur yang menurut aku tuh juga keren, yaitu kamu bisa pakai PC kamu dan kamu bisa buka di websitenya Elsa. Kita cobain ya. Hi everyone, today we are going to talk about leadership. So, leadership is not just about having authority. It's about guiding your team, making decisions that move everyone forward, and also inspiring others to bring out their best. As leaders, we are constantly faced with challenges. It's important to remember that leadership is not about having all the answers, but about being adaptable and learning from every situation. A good leader listens, takes responsibility, and creates an environment where the team feels supported and motivated. Later, we'll be evaluated by Elsa and will receive feedback, so don't worry if you are failed or bad on speaking in English. So, let's try and practice. Nah, ini nih, jadi setelah kita coba praktis, ada overall speaking score yang keluar dari si Elsa Speak ini. Nah, ternyata kemampuan speaking aku menurut AI itu ada di level ini nih.
Nah, kalau teman-teman lihat, yang perlu aku tingkatin adalah level untuk vocabulary-nya. Karena sebenarnya untuk intonasi, kelancaran, atau grammar udah bagus. Tapi di vocabulary-nya aku butuh lebih belajar supaya lebih advance lagi. Jadi buat kamu yang pengen latihan untuk presentasi, untuk training, menurut aku tuh ini oke banget. Karena selain itu kamu juga bisa lihat ada tutorial untuk kita belajar beberapa pronunciation dari link-link YouTube yang udah dikasih sama Elsa Speak. Contoh misalnya kamu mau naikin pronunciation kamu. Di sini langsung ada nih linknya. Atau kamu mau naikin intonasi kamu, gimana caranya kamu belajar untuk bisa buka linknya. Nah, buat kamu yang serius pengen ngembangin karir atau bisnis hingga go global, sekarang saat yang tepat nih. Kesempatan buat dapetin working holiday visa juga makin banyak. Jadi kamu juga bisa jalan-jalan ke luar negeri yang semakin mudah juga. Kemampuan bahasa Inggris yang aktif tuh menurut aku penting banget. Supaya kita nggak kehilangan kesempatan untuk dapat berbagai opportunity. Jadi buat kamu yang ngerasa pengen banget memperbaiki pronunciation, intonation, atau word stress dalam bahasa Inggris, cobain deh Elsa Pro. Tapi kalau kamu pengen solusi yang lengkap, bisa juga aku rekomendasiin Elsa Premium yang udah termasuk semua fitur Elsa Pro, Elsa AI, Speech Analyzer, dan juga kursus bersertifikat. Jadi kalau buat yang benar-benar serius belajar, nih aku punya promo khusus, Elsa Premium. Info lengkapnya ada di deskripsi ya, karena harganya tuh terjangkau banget. Mulai dari 3 bulan, itu yang tadinya Rp1.111.000 cuma jadi Rp301.000 aja. Dan yang tadinya 1 tahun Rp2.991.000 itu cuma jadi Rp1.011.000. Wow, diskonnya gede banget ya. Jangan sampai kelewatan. Yuk subscribe sekarang juga mumpung lagi diskon gede-gedean. Nah, ternyata seru banget ya belajar pakai aplikasi Elsa Speak tadi. Jadi melalui fitur-fiturnya yang menarik dan lengkap, kita bisa improve kemampuan bahasa Inggris. Kalau kamu sekarang ngerasa bahwa, aduh aku galau nih, stuck nggak bisa belajar skill baru, atau aku ngerasa galau karena stuck adalah dalam zona nyaman, cobain deh salah satu tips aku untuk belajar bahasa asing atau belajar skill-skill yang memang mungkin kita ngerasa butuh kita improve terus. Jadi kalau kembali ke teori yang tadi nih teman-teman, ada di level dimana kita terjebak pada zona nyaman, yaitu pada saat kita ada di satu lingkaran unconscious competence, yaitu kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Once kita conscious, once kita masuk di zona kita sadar kita nggak taunya apa, disitulah tantangannya. Kita mau nggak move ke next level, yaitu kita praktis sesuatu yang tadinya kita nggak tahu, kita coba pelajarin sampai akhirnya kita mastery tanpa mikir lagi. Jadi gimana sih cara membuat kemampuan bahasa Inggrismu di level master, di level yang kamu udah menguasai, yaitu dengan latihan terus-menerus. Jangan pernah ngerasa terlambat, terlalu tua, atau aku udah gak sempat. Dengan Elsa Speak, kamu bisa improve kemampuan bahasa Inggrismu dimanapun kamu berada. Dan aku yakin di era mendatang, kemampuan bahasa Inggris adalah sebuah kebutuhan, bukan lagi pilihan. Tapi semua orang yang bisa berbahasa Inggris itu bisa meleverage career mereka dan juga mungkin kesempatan-kesempatan di depan mata. Jadi semoga sesi ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan kalau emang kamu suka dengan topik pembelajaran, mindset untuk selalu bertumbuh, dan self development lainnya, boleh dong kasih aku ide buat next topiknya apa dengan cara komen di bawah ini. Thank you ya yang udah join. Bye bye.